Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu merasa senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya di dalam pertemuan yang pertama. Dan untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Untuk membahas tentang materi ini termuat di dalam KD 3.1, yaitu menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kemudian setelah kalian tahu tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas, kita pun harus melihat terlebih dahulu tentang indikator pencapaian kompetensi. Ada 3 yang akan kita garap, yaitu yang pertama adalah menelaah latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, dan materi tentang ini akan dibahas pada pertemuan saat ini. Kemudian, indikator pencapaian keduanya adalah menguraikan peristiwa datangnya bangsa Eropa berdasarkan waktu kedatangannya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Nusantara. Untuk keterampilannya, kalian diarahkan untuk bisa melakukan kegiatan literasi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dan membuat laporan hasil literasi dalam bentuk infografi. Sebelum menginjak kepada tugas keterampilan, tentunya lebih baik dan alangkah lebih baiknya kita membahas materi yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Di sini Ibu telah membuat peta konsepnya. Pertama, bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara itu abad berapa? Kalau dilihat dari abadnya adalah abad ke-16. Nah, mungkin pertanyaannya kok kenapa baru abad ke-16? Apa alasannya? Apa yang mendorongnya? Karena apa? Bangsa-bangsa yang lain pasti sudah tahu dan pernah datang ke wilayah Nusantara. Yang menjadi sebuah alasannya adalah sebuah peristiwa penting yang terjadi di Eropa, yaitu pada tahun 1453, kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari kerajaan Romawi Timur, atau juga dikenal dengan kerajaan Bizantium, berhasil dikuasai oleh Turki di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II, atau dikenal juga dengan Al-Fatih. Itu adalah pemimpin Turki atau Sultan Turki yang memimpin penaklukan kota Konstantinopel. Sedangkan kota Konstantinopel itu sendiri dikuasai oleh Raja Konstantin 11. Dan sekarang kota Konstantinopel itu namanya berubah menjadi Istanbul. Pertanyaannya, apa alasan yang mendorong Turki ingin menguasai kota Konstantinopel? Berarti kota ini sangat penting. Tentu saja Konstantinopel memang benar-benar kota yang penting. Kenapa dikatakan kota yang penting? Karena selain sebagai ibu kota dari sebuah kerajaan yang bernama Romawi Timur, kota Konstantinopel ini adalah sebuah kota perdagangan. Kota perdagangan yang paling besar yang mempersatukan pedagang-pedagang di seluruh dunia. Mempertemukan pedagang-pedagang di seluruh dunia, baik itu pedagang dari Eropa, Asia, maupun Afrika, bertemu di Konstantinopel. Dan para pedagang dari Asia membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, yaitu salah satunya
adalah rempah-rempah. Dan produk rempah-rempah yang diperjualbelikan oleh pedagang-pedagang dari timur, dari Asia, di kota Konstantinopel adalah rempah-rempah yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Namun, sayangnya ketika kota Konstantinopel ini sudah dikuasai oleh Turki, hubungan perdagangan antara pedagang Eropa dan pedagang Asia itu terputus. Kenapa? Karena bangsa Eropa dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan di kota Konstantinopel. Dan tadi Ibu belum menjelaskan apa sih latar belakang. Latar belakang kenapa Turki ingin menguasai Konstantinopel? Ya karena satu masalah ekonomi. Ingin menguasai kota perdagangan. Ya, karena kalau menguasai kota perdagangan berarti menguasai perekonomian dunia. Dan tentunya kekuatan Turki akan sangat diperhitungkan di seluruh negara-negara di dunia itu ya. Dan memang dengan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, maka perdagangan internasional dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Bahkan kota Venesia pun dikuasai oleh pedagang Islam. Selanjutnya, apalagi untuk kegiatan impor rempah-rempah dari Asia ke Eropa, pedagang-pedagang muslim itulah yang mengaturnya. Sehingga tentu saja pemenuhan kebutuhan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa itu ya tidak bisa terpenuhi dengan cukup. Kalaupun ada, pasti harganya pun sangat mahal. Itu ya. Itu adalah dampaknya. Kemudian lagi latar belakangnya adalah memang Turki ingin meruntuhkan kekuasaan Romawi Timur. Yang pengaruhnya nanti ketika Romawi Timur itu sudah hancur, maka kekuasaan Turki yang notabene merupakan sebuah kesultanan Islam menjadi semakin kuat di dalam kehidupan politik internasional. Itu ya. Dan akibatnya dengan Turki itu bisa menguasai Romawi Timur, ya, menghancurkan Romawi Timur, menguasai kota Konstantinopel, ada dampak yang sangat terasa bagi masyarakat Eropa. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kekuasaan Romawi Timur hancur, kemudian era masa abad pertengahan yang bisa dikatakan kita mengenalnya dengan abad ke-8. Itu selesai. Dan selanjutnya terjadi yang namanya abad pencerahan atau Renaissance dan adanya reformasi gereja. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, baik itu secara ekonomi, secara sosial, budaya, dan juga ada sebuah reformasi di bidang keagamaan, gitu ya. Tapi untuk kegiatan ekonomi di sini, bangsa Eropa dengan dilarangnya melakukan aktivitas perdagangan ke Konstantinopel yang mengakibatkan hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Eropa dan Asia itu terputus, mengakibatkan mereka itu mencari solusi. Solusinya adalah melakukan pelayaran internasional. Nah, dengan melakukan pelayaran internasional ini tentu saja membutuhkan sebuah ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang baik. Dan artinya apa? Mereka berhasil untuk mereformasi diri, memperbaiki diri yang asalnya mereka pada abad ke-8, abad pertengahan itu seolah-olah jauh dari ilmu pengetahuan, apalagi mengembangkan teknologi, karena mereka kalah dari Islam, kalah dari Turki, kemudian mereka ada sebuah kebutuhan, dan solusinya adalah mereka harus keluar dari permasalahan tersebut dan secara mandiri. Untuk bisa munculnya sebuah kemandirian dan keberanian untuk merubah itu adalah salah satunya mereka harus memperbaiki kualitas dirinya dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini dibuktikan
oleh dua kerajaan, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Dua kerajaan ini adalah pemrakarsa, pelopor aktivitas pelayaran internasional. Karena apa? Kedua kerajaan ini memang memiliki sebuah kepentingan. Mereka ingin merubah kondisi perekonomian mereka yang asalnya mapan baik, tapi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, mereka mengalami kerugian akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Turki. Nah, selanjutnya di sini Ibu menampilkan peta. Coba kalian amati. Peta ada garis tengahnya yang berwarna merah. Ini apa? Nah, di sini muncul ada nama Spanyol dan juga Portugis. Ini adalah peta pembagian jalur pelayaran antara Portugis dan Spanyol. Kalau dilihat dari sana, Spanyol ke sebelah barat, Portugis ke sebelah timur. Ya, ini karena merupakan sebuah penanda apabila melalui peta ini kita bisa membaca ya, Portugis itu memiliki kewenangan untuk melakukan pelayaran, yaitu ke arah timur. Jadi mencari Nusantara ke timur, karena mereka tahu daerah penghasil rempah-rempah yang terbaik itu adalah Nusantara atau Indonesia saat ini. Cuma pertanyaannya, Nusantara itu ada di mana? Nah, masyarakat di Eropa itu belum tahu untuk bisa mencapai ke Nusantara itu bagaimana caranya. Dan kemudian supaya Spanyol dan Portugis ini tidak terjadi persengketaan dalam hal aktivitas pelayaran untuk mencari Nusantara, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas. Dan menurut perjanjian Tordesillas, wilayah pelayaran antara Portugis dengan Spanyol ini dimulai dari titiknya 1.550 km ditarik ke sebelah barat dari kepulauan Tanjung Verde. Dan mulailah di sana bangsa Spanyol melakukan pelayaran ke barat, kemudian Portugis melakukan pelayaran ke sebelah timur. Dan pada akhirnya rempah-rempah mereka temukan. Dan ini adalah sebuah motivasi ya, kenapa mereka mau capek-capek melakukan pelayaran internasional ya. Dan dengan berdasarkan keinginan untuk mencari rempah-rempah ya Nusantara, ada juga motivasi internalnya, yaitu Sigade, yakni gold atau kekayaan, glory, kekuasaan, dan juga sosial. Maksudnya apa? Gold di sini. Mereka ingin mendapatkan rempah-rempah, menguasai perdagangan rempah-rempah, dan sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan berpengaruh terhadap kekuasaan atau kejayaan bangsa dan negaranya. Termasuk juga di sini dengan gospel mereka ingin menyebarkan agama. Agama apa yang disebarkan? Tentu saja bukan Islam ya. Karena kalau Islam sebelum bangsa Eropa datang, itu pada abad ke-13 sampai dengan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara sudah mayoritas beragama Islam. Jadi agama yang dibawa oleh para penjelajah ini, baik Portugis dan Spanyol, adalah agama Kristen. Itu ya. Kemudian faktor pendorongnya. Faktor pendorong mereka itu ingin sekali datang ke wilayah Nusantara apa? Satu, ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian muncul sebuah semangat reconquista, maksudnya semangat untuk balas dendam terhadap Islam. Ya. Kenapa mereka ingin balas dendam terhadap Islam? Ya, karena pedagang-pedagang Islam menguasai perdagangan internasional dan mereka pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas perdagangan, bahkan tidak bisa menguasai perdagangan internasional. Dan yang lebih pentingnya lagi, mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dengan mudah. Nah itu ya, ini karena menurut mereka para pedagang Islam itulah yang menjadi sebuah latar belakangnya. Termasuk dengan hancurnya Bizantium itu karena sebuah kekuatan Islam, yaitu
Kesultanan Turki Ottoman. Selanjutnya, di Eropa sedang berkembang sistem ekonomi merkantilisme. Sederhananya gini, sistem ekonomi merkantilisme itu. Ada sebuah prinsip apabila sebuah negara akan dinyatakan sebagai negara yang kaya apabila mereka memiliki cadangan emas yang banyak. Dan emas yang dimaksud itu bisa diperoleh awalnya adalah dari rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah sangat-sangat mahal. Itu yang dimaksud. Kemudian, faktor yang lainnya terdapat informasi tentang jalur pelayaran menuju daerah penghasil rempah-rempah yang didapat dari pelaut-pelaut Islam yang terkumpul di dalam buku yang berjudul Imago Mundi serta munculnya teori heliocentris. Itu faktor pendorongnya. Kemudian, jalur pelayaran bangsa Eropa itu bagaimana? Di sini sudah ada peta, coba kalian perhatikan. Ada 4 negara di sini, Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis. Tapi yang paling pertama yang harus kalian perhatikan adalah Spanyol dan juga Portugis. Karena kedua bangsa ini, kedua negara ini adalah pionir untuk melakukan pelayaran internasional. Dan nantinya Belanda dan juga Inggris mengikuti. Tapi yang paling awal adalah Portugis dengan Spanyol. Cuma tadi sudah dibahas sebelumnya, jalur pelayaran antara Portugis dengan Spanyol itu tidak dalam rute yang sama, tapi dalam rute yang berbeda. Bangsa Portugis ke sebelah timur, rutenya kalau Spanyol mengambil rute ke sebelah barat. Jadi untuk mencari Nusantara, orang Spanyol itu pergi dulu ke barat baru sampai ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, kalau dilihat di sini Portugis dengan garis yang tidak putus-putus, Spanyol dengan putus-putus. Nah, bisa dilihat di sini, ini Portugis, bangsa Portugis melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, kemudian sampai dulu ke India, dari India kemudian ke Malaka, dari Malaka barulah ke Maluku. Tahun berapa sampai ke Maluku? Ya, ini pada tahun 1512. Itu untuk Portugis. Untuk Spanyol bagaimana? Spanyol ini untuk melakukan pelayarannya sedikit rumit ya. Mereka sampai dulu ke Amerika, ke Salvador, kemudian balik lagi ke Spanyol, kemudian melakukan pelayaran lagi sampai ke Selat Magellan, dari Selat Magellan kemudian ke Filipina, dari Filipina ke Maluku. Baru nyampe ke Maluku atau ke Nusantara pada tahun 1521. Kalau kita lihat ya di sini jaraknya itu berbeda 9 tahun. Ya, analisanya kenapa kok beda 9 tahun? Portugis 9 tahun lebih cepat dari Spanyol. Ya, karena rute pelayaran yang dilakukan Portugis itu lebih simpel, mereka itu sudah tepat mau mencari Nusantara, dan Nusantara itu adanya di belahan dunia timur, dan mereka melakukan pelayarannya ke timur. Kalau Spanyol mencari daerah timur, tapi mereka ke barat. Ya, artinya mereka harus berputar terlebih dahulu. Maka otomatis jaraknya untuk Spanyol lebih lambat dibandingkan dengan Portugis. Tapi justru yang paling lama lagi adalah di sini Belanda. Belanda ya, sebagai Belanda dari titik-titiknya, mereka melakukan pelayaran mengikuti rute pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Kemudian mereka bisa langsung ke Banten pada tahun 1596. Nah, kalau Belanda itu justru sangat jauh sekali. Kalau dihitung dari tahun Portugis datang ke wilayah Nusantara, berarti ini 84 tahun. Kalau dengan Spanyol berarti 75 tahun. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Pertanyaannya kok kenapa mereka baru datang 75 tahun kemudian setelah Spanyol datang ke Maluku? Atau 84 tahun setelah Portugis berhasil datang dan menasabkan kekuasaannya di Maluku. Kalau dihitung-hitung kan sudah kalah set ya. 84 tahun bangsa Portugis berkuasa di Maluku, tentu
mereka secara ekonomi bisa mengeruk kekayaan rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan mereka sudah menjadi bangsa dan negara yang kaya. Begitu pun juga dengan Spanyol, gitu ya. Kenapa ini Belanda? Kok baru tahun 1596 atau akhir abad ke-16? Masalahnya adalah secara historis, Belanda itu ketika Spanyol melakukan pelayaran, negara Belanda itu belum ada. Belanda masih berupa provinsi-provinsi. Ada 17 provinsi yang sekarang itu bergabung menjadi sebuah negara yang bernama Belanda. 17 provinsi ini berbahasa Belanda, tetapi di bawah kekuasaan kerajaan Spanyol. Nah, kemudian karena ada reformasi gereja, ada perbedaan keyakinan antara masyarakat Spanyol dan juga penguasa Spanyol dengan Belanda. Dulu namanya Belanda 17 provinsi tersebut bernama Nederland-Halsweg. Nah, perbedaannya apa? Masyarakat dan penguasa Spanyol menganut agama Kristen Katolik. Kalau masyarakat Belanda yang 17 provinsi itu, mereka menganut ajaran agama Protestan. Sehingga Raja Spanyol menginginkan masyarakat Belanda untuk kembali menganut ajaran agama Kristen Katolik. Tapi masyarakat Belanda tidak mau. Pada akhirnya, Raja Spanyol berupaya menekan secara psikologis masyarakat Belanda dengan cara membebankan pajak yang tinggi buat mereka. Nah, dengan tujuannya supaya mereka tertekan. Setelah mereka tertekan secara ekonomi, mereka mau kembali menganut ajaran agama yang dianut oleh penguasa Spanyol. Tapi masyarakat Belanda tetap tidak mau. Pada akhirnya diputuskan bangsa Belanda tidak boleh melakukan aktivitas perdagangan di Lisabon. Nah, inilah titik awalnya bangsa Belanda itu ingin keluar dari kongkungan bangsa Spanyol dan mereka melakukan perjuangan untuk merdeka, dan perjuangan itu dilakukan selama 80 tahun. Sehingga wajar sekali kalau masyarakat Belanda baru 75 tahun setelah Spanyol datang dan tiba di Maluku, mereka baru datang ke wilayah Nusantara, yaitu ke Banten. Tapi pada akhirnya, pada tahun 1599, mereka berhasil datang ke Maluku dan juga berhasil membawa kekayaan dari tanah Maluku, membawa rempah-rempah ke negerinya dan mendapatkan keuntungan sampai 400%. Dan pada akhirnya secara sejarah pun mencatat walaupun mereka paling terakhir datang ke wilayah Nusantara, tapi Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia paling lama. Nah, itu anak-anak, seperti itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.